Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilai Afanda dengan nomor induk mahasiswa 23041352117. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Riau dengan jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat peta perubahan garis pantai pada aplikasi ArcGIS. Yang pertama, kita akan menambahkan data citra satelit perekaman tahun 2019 dengan cara mengklik kanan pada layer, lalu add data, lalu pilih data band 4, band 5, band 6 pada data citra satelit tahun 2019. Lalu kita pilih menu geoprocessing, lalu artboard, raster, composite band, lalu kita pilih data citra satelit tahun perekaman 2019 yang kita pilih tadi. Lalu klik environment, lalu pilih auto koordinat untuk melihat koordinat pada data citra satelit perekaman 2019 yang kita pilih. Setelah itu kita masukkan data citra satelit tahun perekaman 2024. Pilih band 4, band 5, band 6. Lakukan sama seperti yang kita lakukan saat melakukan atau memasukkan data tahun 2019. Lalu kita zoom pulau yang kita pilih untuk melakukan atau menganalisis peta perubahan garis pantai yang kita pilih. Di sini saya memilih Pulau Serapung di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Setelah itu kita akan membuat garis pantai di Pulau Serapung pada data citra satelit perekaman tahun 2019 menggunakan subfile. Lalu pilih opsi polygon. Lalu kita beri nama sesuai pulau data citra satelit yang kita pilih. Lalu masukkan koordinatnya, yaitu WGS 1984 UTM zone 48N. Lalu klik OK. Setelah itu klik editor, start editing, lalu pergi ke create feature, tekan Pulau Serapung 2019 polygon, lalu buat garis pantai sesuai pulau yang kita pilih dengan data citra satelit perekaman tahun 2019. Klik editor, save edit, lalu stop editing. Setelah itu bikin garis pantai perekaman tahun 2024 dengan cara yang sama seperti pembuatan garis pantai pada tahun 2019. Setelah itu integrasikan semua data citra satelit perekaman tahun 2019 dan tahun 2024. Setelah itu pilih fitur search atau bisa juga dengan cara menekan tombol Ctrl F, lalu klik atau cari polygon to land, lalu klik hasil cari polygon to land paling atas, lalu drag Pulau Serapung 2024 ke input feature, lalu save dengan nama Pulau Serapung 2024 line, lalu klik save, lalu OK. Lakukan hal yang sama terhadap Pulau Serapung 2019. Drag ke input feature, lalu save dengan nama Pulau Serapung 2019 line, lalu klik save, lalu OK. Setelah itu kita kembali lagi kepada fitur search, kita ketik buffer, lalu pilih hasil buffer paling atas. Setelah itu drag data citra tahun terlama ke input feature. Setelah itu save dengan nama buffer Serapung 2019, lalu pada land unit diisi 25, lalu klik save, lalu OK. Lalu ke feature land, lalu klik polygon to land, lalu pilih hasil setting paling atas untuk merubah buffer menjadi buffer land, lalu save dengan nama buffer land, lalu klik save, lalu OK. Lalu unchecklistkan Pulau Serapung 2019 line dan Pulau Serapung 2024 line. Lalu ke katalog, klik kanan, pilih new, pilih personal geodatabase, lalu ubah namanya menjadi DSAS karena kita menggunakan data DSAS. Lalu klik kanan pada personal geodatabase, lalu klik new, pilih feature class, lalu di bagian name kita bikin namanya baseline. Lalu pada typenya kita pilih land feature, lalu next dan pilih koordinat pulau yang kita miliki. Next, finish. Setelah itu ke katalog, pilih DSAS yang tadi, klik kanan, new, feature class, lalu pada bagian nama, beri nama short line. Di tipenya kita pilih
Land Future, next hingga finish. Setelah itu klik editor, start editing, lalu pilih baseline, lalu klik OK. Setelah itu pilih data tahun terlama, lalu copy, lalu paste, lalu pilih baseline, lalu klik OK. Jangan lupa juga untuk save edit lalu stop editing. Setelah itu pilih lagi editor, lalu pilih shortline, lalu aktifkan Pulau Serapung tahun 2019 line, lalu klik kanan pada data Pulau Serapung tahun terbaru, copy, lalu paste, lalu pilih shortline. Begitu juga Pulau Serapung tahun 2019, shortline lalu OK. Jangan lupa untuk save edit dan stop editing. Setelah itu pilih atribut automator, lalu pilih shortline untuk di atas, lalu centang semuanya, lalu add fill. Yang di bawahnya pilih baseline, lalu centang semuanya, lalu add fill, lalu close. Setelah itu klik kanan pada layar baseline, lalu klik kanan open attribute table, lalu editor start editing, lalu pilih baseline. Pada data DSAS ID isi 1, DSAS group isi 1. Jangan lupa untuk save edit dan stop editing. Setelah itu pilih shortline open attribute table, lalu klik editor start editing, lalu pilih shortline. Pada DSAS kunci isi 1, yang bawahnya 2. Pada DSAS date, yang pertama isi tanggal tahun perekaman terlama, yang kedua diisi tanggal tahun perekaman terbaru, lalu save edit dan stop editing. Setelah itu pilih fitur set default parameter, di atasnya pilih baseline, di bawahnya DSAS ID, bawahnya DSAS group, bawahnya DSAS share, di bawahnya pilih offshore, lalu shortline setting, lalu shortline date, bawahnya DSAS kunci, sampingnya isi biodata kita, lalu OK. Setelah itu pilih cash transact, lalu ketik transact, itunya 100, 100 dan 15, lalu klik OK. Ini gambaran transact-nya. Setelah itu pilih fitur calculate rate, lalu cekliskan NSM dan IPR, lalu klik calculate. Setelah itu pada output ubah ke IPR, lalu calculate, lalu tekan jengkel exit. Di samping kiri sudah keluar hasil data NSM dan IPR-nya. Setelah itu klik view layout view. Setelah itu cekliskan data citra satelit perekaman tahun 2024. Setelah itu kita akan menata hasil peta yang kita buat. Untuk proses penataannya akan kita skip aja, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Dan inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.